Apalagi kamu tambah megang dia, saya panas, tapi saya nggak bisa keluar dari badannya. Katanya itu kalau dia keluar, katanya nanti bakal nggak dikasih makan, atau bahkan dia bisa dihilangkan. Kalau makhluk-makhluk kayak gitu dihilangkan, dibunuh, itu ya udah dia berarti lenyap gitu. Terus ditanya sama ibu angkat saya ini, kenapa kamu diem di badannya dia? Ternyata karena yang ngirim itu nggak mau si A ini sampai punya anak kedua, nggak mau sampai hamil. Jadi menurut setan di badannya si A ini, tiap kali dia hamil itu, gitu ada janinnya dimakan sama si iblis tersebut. Tanya nih sama ibu angkat saya, emang kamu kenyang makanin janinnya? Nggak kenyang katanya, masih lapar sih katanya dia. Agak aneh-aneh juga setan ini ya. Dan dia bilang, coba kamu usir saya, seberapa besar kemampuannya kamu. Intinya setan itu nantangin ke ibu angkat saya ini untuk bisa ngusir dia, untuk bisa nyembuhin si A ini. Sama ibu angkat saya ini cuma dibilang, ini bukan urusan saya. Urusan saya itu tadi adalah mau mengobati dia dengan sakit-sakit di badannya dia. Dan kamu bisa keluar dari badannya dia, biarin dia menjadi dirinya dia. Dan ternyata yang mengirimkan guna-guna ke si A biar dia ini nggak bisa punya anak itu adalah mertuanya dia sendiri. Waktu awal menikah mereka itu tidak direstui. Jadi si A ini adalah dari wanita yang hidupnya tuh biasa-biasa aja, dari keluarga yang latar belakangnya biasa-biasa aja. Tapi suaminya si A ini waktu itu udah punya rumah dan udah punya kerjaan lah. Bukan yang kayak jeder-jeder gitu juga enggak. Tapi keluarganya menilai ini perempuan nggak pantas banget buat anaknya. Nah setelah menikah mereka ini kerja bareng sampai akhirnya bisalah lumayan punya harta benda gitu ya. Dan akhirnya lahirlah anak perempuan si A itu sebagai anak pertama. Mereka kan mikir kalau anak perempuan ini yang nggak perlu dikasih apa-apa, bisa langsung keluar gitu aja. Ya seperti adatnya ya, anak laki-laki adalah pewaris di dalam rumah tersebut. Mertua ini tidak ingin si A dan suaminya punya anak laki-laki agar hartanya itu tidak turun ke anaknya si A. Karena mertuanya juga ingin agar si A itu bercerai. Makanya dikirimlah guna-guna agar si A ini selalu gagal setiap kali hamil. Setelah dialog dengan setan di badannya si A, akhirnya si A itu sadar. Nah, waktu sadar itu, ibu angkat saya juga nggak bilang bahwa yang mengirimkan guna-guna itu adalah mertuanya. Cuman ternyata si A ini udah tahu dari 4 orang yang menolong dia itu. Nah, kenapa 4 orang itu meninggal? Karena sudah ada 2 nyawa yang dikorbanin untuk mengguna-guna si A ini. Yang satu adalah keluarga terdekat dari mertuanya, dan yang satu lagi itu adalah orang di sekitar rumah si mertua ini. Nah, kenapa 4 orang itu juga sampai meninggal gitu ya? Itu karena mereka itu ketika ingin menyembuhkan si A, apa yang mereka miliki itu bukan karunia dari Tuhan, tapi mereka juga belajar untuk hal-hal tersebut. Nah, kalau orang-orang yang belajar dan bukan karunia dari Tuhan, ketika orang yang nyerang itu ilmunya di atas dia, ya otomatis dia pasti kalah. Dan itu tuh dia sampai meninggal. Nah, yang 3 orang sudah meninggal, yang satu tadi itu masih baru dalam proses nih, lagi sakit-sakitan. Bahkan memang habis ketemu dengan si A, ibu angkat saya ini juga beberapa hari itu full berdoa, karena mengalami gangguan-gangguan juga ya. Nah, terus si A gimana? Untuk sakit kakinya sih dia bilang udah mendingan waktu itu. Tapi karena sakit non medisnya ini parah, oleh ibu angkat saya dia disarankan untuk melakukan pembersihan diri. Pembersihan diri yang disarankan kepada si A adalah pembersihan diri di pantai, di mana si A harus ke air laut merendam seluruh badannya gitu.